Nah, jadi ketika seseorang digantungkan fotonya dengan keberkahan doa tersebut, seorang suami atau istri yang digantungkan fotonya, dia tidak akan betah tinggal di luar sana kecuali di tempat rumah yang sedang digantungkan foto tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan dua pengalaman seorang istri yang menarik suaminya yang kabur, entah itu kemana perginya. Akan tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saat suami si mbak ini kabur, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan si mbak tersebut untuk membuka YouTube dan menemukan channel Majmu'atul Hikam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, si mbak tersebut menghubungi saya dan alhamdulillah beliau bisa berkonsultasi dengan saya dengan kisah dan cerita yang sangat menarik ketika suaminya kabur sampai pulang. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa saya tampilkan testimoni pengalaman si mbak tersebut menarik suaminya yang kabur sampai pulang. Alhamdulillah ini sengaja saya tampilkan di channel Majmu'atul Hikam supaya bisa menambah keyakinan kita ketika mengamalkan sebuah amalan yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah seorang istri yang menarik suaminya yang kabur. Dan ada yang lebih menarik lagi, yaitu kisah seorang suami yang menarik istrinya yang kabur. Nah, ini insya Allah akan saya sampaikan pada video ini, dan mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita ketika kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah si mbak menarik suaminya yang kabur, dan juga bagaimana kisah menarik seorang suami yang menarik istrinya yang kabur. Bagi Anda yang mungkin penasaran, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya akan mulai dari seorang istri yang menarik suaminya yang kabur. Di sini bisa kita lihat, saya beri nama, ini nama kontak. Ini namanya tidak bisa saya sampaikan, silahkan dilihat. Yang jelas ini masalahnya tarik suami, ya, tarik suami dikarenakan suaminya yang kabur. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sekitar tanggal 12 Oktober saya menerima sebuah voice note dari si mbak tersebut. Bisa sama-sama kita dengarkan voice note-nya sebagai berikut. Kita sama-sama dengarkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, waktu itu kan saya minta bantuan kan dengan Pak Ustadz untuk agar suami saya pulang, Pak. Udah bakaran yang Bapak kirim itu udah saya bakar kan Pak, waktu itu di tanggal 8 September. Juga foto juga udah saya gantung Pak. Alhamdulillah suami saya memang pulang Pak, datang di tanggal 8 kemarin ini, bulan Agustus ini. Jadi pas 1 bulan setelah saya pasang foto dan bakaran itu, ya membakar bakaran yang dari Pak Ustadz, dari sebulan pas di tanggal 8 juga suami saya datang Pak. Tapi ini belum sempat saya kabarin ke Pak Ustadz. Suami saya hari ini pergi lagi Pak. Hari ini lagi dan alasannya mau pulang kampung ke rumah orang tuanya karena ada acara. Karena ada acara dan saya nggak diajak gitu Pak. Dia bilang, saya tanya kan sama dia kapan kira-kira pulang, tapi dia nggak jawab, malah seperti kesal gitu Pak. Ustaz, gimana Ustaz untuk solusinya? Pak Ustaz, maksud saya suami saya datang di bulan Oktober ini tanggal 8 kemarin di Selasa
Pak Ustadz. Jadi pas dalam 1 bulan setelah saya bisa sama-sama kita dengarkan bahwasannya si Mbak tersebut menggantung foto yang saya kirim itu sekitar tanggal 8 September dan kemudian mungkin malam tanggal 9-nya bulan September beliau si Mbak ini membakar bakaran yang saya kirim. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala 1 bulan berikutnya bulan Oktober tanggal 8 dengan izin Allah Subhanahu wa taala suaminya tiba-tiba pulang ke rumah si Mbak tersebut. Akan tetapi yang sangat disesalkan si Mbak tersebut mungkin saking girangnya, saking bahagianya lupa untuk mengabari saya. Nah, beberapa hari kemudian tanggal 8 pulang, 8 Oktober ini kaburnya lagi tanggal 12, berarti sekitar 4 hari ya, 4 hari berikutnya suaminya pergi kembali. Nah, makanya saya jawab sekitar pada pukul 21.39 ya si Mbak ini mengechat ke saya pada pukul 20:15 ya. Akan tetapi baru saya jawab pada pukul 21.39 dikarenakan kalau waktu ini malam minggu ya si Mbak ini mengechat saya dikarenakan malam minggu jadwal pengajian. Jadi baru sempat bisa saya jawab pada pukul 21:39. Saya jawab chatnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Seharusnya pas datang kabari saya, biar saya berikan penguncinya. Nah, ini adalah pengalaman bagi Anda mungkin ketika seorang suaminya yang dipanggil itu sudah pulang, silahkan Anda kabari saya supaya nanti saya berikan cara mengunci suami Anda supaya tidak pergi-pergi lagi. Kemudian si Mbak tersebut menjawab lagi chat saya, iya Pak Ustadz, maaf katanya. Tadinya saya mau kabari Ustadz kalau suami sudah seminggu di rumah. Ternyata baru 4 hari sudah kabur lagi. Lalu saya harus bagaimana Pak Ustadz? Apakah saya harus ulangi bakaran dan gantung fotonya Pak Ustadz? Kemudian alhamdulillah saya berikan saran. Saya suruh si Mbak tersebut silakan kirim saja lagi fotonya karena foto yang sudah saya kerjakan kemarin itu mungkin sudah terhapus. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya kirim juga bakaran kepada si Mbak tersebut. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan suaminya segera kembali kepada si Mbak tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini adalah kisah seorang istri yang menarik suaminya kabur. Ternyata tanpa dikira baru 4 hari tinggal di rumah, ternyata pulang lagi ke rumah orang tuanya. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan hajat si Mbak ini bisa segera Allah Subhanahu wa taala kabulkan kembali untuk menarik suaminya yang kabur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ini ada salah satu kisah yang sangat menarik juga dari salah seorang subscriber yang meminta bantuan kepada saya untuk menarik istrinya yang sama-sama juga kabur. Kemudian saya kirimkan foto dan bakaran yang sudah saya kerjakan. Akan tetapi pada sekitar tanggal 16 Oktober 2024 ini seorang suami tersebut mengechat kepada saya, paket belum sampai, mohon dibantu lagi penjelasannya Pak Ustadz. Saya belum mengerti itu yang dibakar apa, mesti ada dibakar di rumah, di luar rumah, dan mesti ada dibakar di luar rumah. Kemudian saya tanya kepada si bapak tersebut, apakah paketnya sudah sampai Pak? Boleh dibakar di luar atau di dalam Pak? Kemudian beliau menjawab sekitar pukul 17.32, belum sampai Pak Ustadz, paket mungkin besok insya Allah. Berapa dibakar dalam 1 malam? Maksudnya mungkin dalam 1 malam dibakarnya berapa biji, mungkin seperti itu. Kemudian saya kirimkan sebuah chat tentang petunjuk atau tata cara penggunaan paket foto dan bakaran yang sudah saya kirimkan. Ini adalah tata cara yang saya kirimkan. Bagi Anda yang mungkin pernah meminta bantuan kepada saya, mungkin sudah pernah menerima pesan seperti ini. Assalamualaikum, mohon maaf dalam paket tersebut berisi foto dan bakaran. Jika sudah sampai silakan fotonya digantung di tempat yang tidak terkena hujan dan foto tidak boleh bersandar ke dinding. Artinya foto harus bisa diputar kalau tertiup angin. Boleh digantung di depan, belakang, atau samping rumah. Foto tidak boleh dibungkus plastik, tidak boleh menggantung foto dan membakar bakaran dalam kondisi haid. Nah, kemudian masih panjang keterangannya, bla 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 bla. Saya kasih keterangan kepada bapak tersebut dan alhamdulillah. Tadi tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober beliau menyampaikan paketnya belum sampai. Ternyata pada tanggal 18 Oktober paketnya sampai ke seorang suami tersebut. Kemudian beliau memberikan kabar kepada saya, sudah sampai paketnya Pak Ustadz dan sudah aku gantung fotonya. Sampai kapan foto itu harus digantung Pak Ustadz? Terima kasih banyak Pak Ustadz. Kemudian beliau memfotokan foto yang sudah beliau gantung. Ini adalah fotonya, tidak bisa saya perjelas. Kemudian
Saya jawab, sampai datang ijabahnya saja Pak. Kemudian beliau memfotokan juga bakaran yang sudah saya kirim, yang sudah si suami tersebut bakar. Ini jam 23.22 malam, yang pertama bakarannya Pak Ustadz, ini dibakar sekitar pukul 23.22, berarti sekitar setengah 12 ya. Ini malam pertama. Kemudian pas tanggal 19 Oktober beliau memberikan lagi sebuah foto bakaran yang sudah beliau bakar. Bakaran yang kedua jam 23.30, masih sama sekitar pukul setengah 12. Kemudian beliau memberikan chat kepada saya, terima kasih Pak, istriku dekat dari rumah Pak. Istriku dekat dari rumah Pak Ustadz, tapi dia tidak mau pulang ke rumah, dia mau ceraikan saya. Ya, dia mengurus di kelurahan untuk ke pengadilan, saya mau diceraikan. Makasih, saya mau diceraikan sama istriku. Mungkin ini makanya saya mau diceraikan sama istriku. Mungkin seperti itu chatnya ya. Ini mungkin salah pengetikan. Nah, jadi seorang istrinya itu walaupun dekat rumahnya, katanya dia mengurus ke pengadilan ingin menceraikan suaminya. Walaupun bagaimana seorang istri tidak bisa menceraikan suami ya, tidak bisa. Karena talak itu milik seorang suami, bukan milik istri. Paling istri hanya bisa menggugat saja. Kemudian si bapak tersebut, seorang suami tersebut bertanya kepada saya mau bertanya Pak Ustadz, kalau nanti istriku pulang, apakah dia bisa berubah kelakuannya terhadap saya dan menyayangiku? Kemudian saya jawab, kalau pulang kabari saja Pak, nanti saya buatkan air khusus supaya dia minum. Kemudian beliau menjawab, ya Pak Ustadz, terima kasih atas infonya, saya lagi nonton Pak Ustadz di YouTube sekarang. Silakan Pak, saya jawab demikian. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2024, beliau memberikan chat lagi kepada saya, mohon bertanya Ustadz, setelah gantung foto, biasanya berapa hari ijabahnya baru datang? Nah, ini mungkin si bapaknya penasaran ya, karena baru beberapa hari gantung foto belum ada reaksi. Kemudian saya jawab, tidak bisa ditentukan Pak, karena ijabah setiap orang berbeda-beda dan itu Allah yang mengatur. Ini harus kita yakini bahwasanya ijabah itu adalah hak mutlak Allah, Allah yang mengatur. Kita tidak bisa mengatur Allah, akan tetapi justru kita yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya ditanya kapan datang ijabahnya, saya tidak bisa menjawab dikarenakan yang mengatur ijabah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bertanya kepada orang pintar, kemudian bertanya kapan datang ijabahnya, kemudian orang pintar tersebut bisa menentukan 3 hari atau 1 minggu, yakinkan itu adalah penipuan, dikarenakan sebetulnya ijabah bukan milik kita, akan tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lanjutkan. Berdasarkan pengalaman, semakin pasrah kepada Allah, semakin cepat ijabah didatangkan. Nah ini, jadi paling saya hanya menyampaikan atau saran kepada si suami tersebut, jadi supaya kita lebih pasrah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata ulama, kepasrahan itu lebih kuat kekuatannya, lebih kuat powernya dibandingkan dengan doa yang kita panjatkan. Jadi silakan Anda pasrahkan saja setelah kita berikhtiar secara zahir dan batin. Karena kata ulama, power atau kekuatan dari sebuah kepasrahan lebih kuat daripada doa. Nah, kemudian si bapak tersebut menjawab kepada saya, sudah ada kabar Pak Ustadz, istriku mau nelpon sama saya dan juga sudah tidak mau lanjut ke pengadilan. Mohon bertanya lagi Pak Ustadz. Ini pada hari Rabu beliau memberikan chat kepada saya bahwasanya istrinya sudah bersedia menelpon dan ingin mencabut gugatan cerainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian beliau menyampaikan lagi kepada saya, mohon bertanya lagi Pak Ustadz, apakah ini dampak foto yang aku gantung? Nah, seperti itu. Jadi si bapak tersebut bertanya kepada saya, tiba-tiba istrinya membatalkan untuk menggugat cerai ke pengadilan. Kemudian tiba-tiba istrinya bisa langsung mau teleponan. Nah, dia bertanya, apakah ini dampak foto yang aku gantung? Seperti itu. Ini adalah sebetulnya keberkahan dari sebuah doa, di mana doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan keberkahan dan kepasrahan si seorang suami tersebut. Kemudian saya jawab, betul Pak, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membalas, amin. Aku sudah berserah sama Yang Maha Esa. Apapun yang terjadi semua kehendak Allah, semua Allah yang mengatur jalan hidupku. Betul sekali. Jadi semakin kita pasrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan ijabahnya kepada kita. Kemudian si bapak tersebut sekitar hari Jumat ya, saya lihat di sini chatnya hari Jumat,
beliau memberikan chat kepada saya, istriku sudah datang ke rumah Pak Ustadz, hari ini sekitar jam 5, mungkin hari ini sekitar jam 5 seperti itu. Kemudian saya jawab, Alhamdulillah, dan beliau juga membalas chat, Alhamdulillah Pak Ustadz. Kemudian beliau bertanya, nomor rekening Pak Ustadz. Nah, ketika saya ditanya nomor rekening begini, saya biasanya suka agak sumringah begitu ya, sambil minum kopi. Nah, dikarenakan mungkin seorang suami tersebut berbahagia, istrinya sudah bisa pulang, membatalkan gugatan cerainya, seorang suami tersebut meminta nomor rekening kepada saya. Kemudian saya jawab, silakan, ini adalah kartu nama yang sering saya kirimkan kepada setiap yang meminta nomor rekening kepada saya. Silakan Pak. Tiba-tiba setelah saya mengirimkan nomor rekening tersebut kepada seorang suami tersebut, tiba-tiba si bapak tersebut mengechat lagi pada saya. Kok pergi lagi Pak Ustadz? Belum ngasih transferan kepada saya, istrinya sudah pergi lagi. Aduh, ini ada hal yang sangat lucu. Kemudian saya tanya, pergi ke mana Pak? Nah, beliau menjawab, tidak tahu kemana lagi. Saya kira sudah mau bermalam, kok pergi lagi? Nah, ini karena mungkin belum jadi memberikan transferannya, makanya ini si istrinya pergi lagi. Makanya ketika seorang istri atau suaminya pergi, langsung saja transfer gitu, biar gak pergi lagi. Kemudian saya jawab, nggak pamit Pak, perginya sama siapa? Saya tanya begitu. Saya rasa nanti dia akan pulang lagi Pak, karena dia tidak akan betah tinggal di luaran sana. Nah, jadi ketika seseorang digantungkan fotonya dengan keberkahan doa tersebut, seorang suami atau istri yang digantungkan fotonya, dia tidak akan betah tinggal di luar sana kecuali di tempat rumah yang sedang digantungkan foto tersebut. Nah, ini adalah salah satu bukti doa itu memiliki kekuatan, dan kekuatan tersebut adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bertanya, apakah fotonya masih digantung? Si bapak tersebut menjawab, foto masih tergantung Pak Ustadz. Perginya sendiri, tidak pamit lagi, katanya begitu. Tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi, saya rasa nanti dia akan pulang lagi Pak. Begitu, karena dia tidak akan betah tinggal di ruang sana. Ternyata pada sekitar pukul 10 ya, pada sekitar pukul 10.55 saya menerima sebuah transferan dari seorang suami tersebut. Nah, ini kok ada lagi transferan. Kemudian si bapak tersebut, seorang suami tersebut memberikan chat kepada saya, istriku sudah di rumah Pak Ustadz. Nah, ini karena pergi pulang lagi, karena mungkin di luar sana tidak betah. Sudah bermalam semalam di rumah Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz atas bantuannya. Alhamdulillah. Kalau biasanya, kalau seorang suami sudah bertengkar, seorang suami istri sudah bertengkar, apalagi sudah pisah ranjang lama, tidak bertemu, kemudian pulang lalu bermalam semalam di rumah, wah ini biasanya suka bisa langsung memadu kasih, berkikuk-kikuk kalau orang kata Sunda bilang begitu ya. Nah, ini kemudian beliau, seorang suami tersebut bertanya Pak Ustadz, sampai kapan fotonya digantung? Kemudian saya jawab, boleh sekarang dilepas saja Pak. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan sebuah doa, istri yang tadinya kabur ingin menggugat cerai suaminya sudah datang ke pengadilan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala gugatannya bisa dibatalkan dan seorang istrinya malah pulang ke rumahnya. Masya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa saya doakan bagi Anda yang mungkin memiliki masalah-masalah rumah tangga, entah itu suaminya yang kabur atau istrinya yang kabur, tidak lupa saya doakan mudah-mudahan istri Anda, suami Anda yang kabur segera Allah pulangkan dengan keberkahan doa dan ikhtiar Anda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa saya doakan mudah-mudahan keharmonisan rumah tangga yang menyimak video ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.